Mengapa arsip non-elektronik tetap relevan? Memahami karakter, ragam, dan tantangan perlindungannya. Halo mahasiswa sekalian, pada video pembelajaran ini kita akan membahas arsip non-elektronik sebagai bagian penting dari sistem kearsipan. Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, arsip non-elektronik seringkali dianggap sebagai sesuatu yang lama dan kurang relevan. Padahal, hingga saat ini arsip non-elektronik masih memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan organisasi, pemerintahan, dan masyarakat. Arsip non-elektronik merupakan arsip yang terekam pada media fisik dan tidak bergantung pada perangkat elektronik untuk membacanya. Arsip jenis ini hadir jauh sebelum era digital dan menjadi fondasi awal praktik kearsipan. Surat, laporan tercetak, peta, foto hingga rekaman analog merupakan contoh arsip non-elektronik yang masih banyak digunakan dan disimpan oleh berbagai lembaga. Keberadaan arsip ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak serta-merta menghapus peran arsip konvensional. Secara karakteristik, arsip non-elektronik memiliki bentuk fisik yang nyata dan dapat langsung dilihat, diraba, serta dibaca tanpa bantuan teknologi khusus. Karakter ini menjadikan arsip non-elektronik relatif mudah diakses, namun pada saat yang sama juga rentan terhadap berbagai bentuk kerusakan. Kertas yang mengandung asam, tinta yang tidak stabil, serta polusi udara dapat mempercepat proses pelapukan. Kerusakan jenis ini biasanya terjadi secara perlahan dan sering tidak disadari hingga kondisi arsip sudah memburuk. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik arsip non-elektronik menjadi langkah awal yang penting dalam upaya pemeliharaan dan pengamanannya. Dalam praktik arsipan, arsip non-elektronik hadir dalam berbagai jenis dan bentuk. Arsip teks dan arsip cetak merupakan jenis yang paling umum ditemukan dalam aktivitas administrasi. Arsip visual seperti foto dan gambar menyimpan informasi dalam bentuk citra, sementara arsip audiovisual menggabungkan unsur suara dan gambar yang merekam peristiwa secara lebih utuh. Selain itu, terdapat arsip kartografis seperti peta dan gambar teknik yang memiliki dimensi dan karakteristik khusus. Arsip mikroform hadir sebagai hasil alih media untuk efisiensi penyimpanan, sementara arsip artefak atau objek merepresentasikan nilai historis dan kontekstual yang kuat. Keberagaman jenis arsip non-elektronik ini menunjukkan bahwa setiap jenis arsip memerlukan pendekatan pemeliharaan dan pengamanan yang berbeda. Tidak semua arsip dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Arsip kertas memerlukan perhatian khusus terhadap suhu dan kelembaban, sementara arsip foto dan film lebih sensitif terhadap cahaya. Pemahaman terhadap ragam arsip ini membantu arsiparis dalam menentukan strategi perlindungan yang tepat. Namun, di balik keberagaman tersebut, arsip non-elektronik menghadapi berbagai faktor penyebab kerusakan. Faktor fisik merupakan salah satu penyebab utama, seperti benturan, tekanan, atau penanganan yang tidak tepat. Kerusakan fisik seringkali terjadi akibat kelalaian manusia, misalnya melipat arsip secara sembarangan atau menyimpan arsip tanpa pelindung yang memadai. Selain faktor fisik, faktor kimiawi pun berperan besar dalam proses kerusakan arsip non-elektronik. Kertas yang mengandung asam, tinta yang tidak stabil, serta polusi udara dapat mempercepat proses pelapukan. Kerusakan jenis ini biasanya terjadi secara perlahan dan sering tidak disadari hingga kondisi arsip sudah memburuk. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik arsip non-elektronik menjadi langkah awal yang penting dalam upaya pemeliharaan dan pengamanannya. Faktor biologis seperti jamur, serangga, dan mikroorganisme lainnya juga menjadi ancaman serius bagi arsip non-elektronik. Lingkungan penyimpanan yang lembab dan kurang terkontrol menjadi kondisi ideal bagi berkembangnya organisme perusak arsip. Selain itu, terdapat pula faktor lain seperti bencana alam, banjir, dan kebakaran yang dapat menyebabkan kerusakan arsip dalam skala besar. Menghadapi berbagai risiko tersebut, diperlukan kebijakan pemeliharaan dan pengamanan arsip non-elektronik yang jelas dan terarah. Kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum dan regulasi yang berlaku. Regulasi kearsipan memberikan kerangka kerja yang mengatur bagaimana arsip harus dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan. Melalui kebijakan yang jelas, organisasi memiliki pedoman dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan arsip. Implementasi kebijakan pemeliharaan dan pengamanan arsip non-elektronik memerlukan strategi yang realistis dan berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup pengaturan lingkungan penyimpanan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kebijakan yang baik tidak hanya tertulis di atas kertas, namun juga diterapkan secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Namun demikian,
Dalam pelaksanaannya, kebijakan pemeliharaan dan pengamanan arsip non-elektronik menghadapi berbagai tantangan, keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran organisasi, serta perubahan prioritas kerja menjadi hambatan. Selain itu, perkembangan teknologi menuntut adanya arah pengembangan kebijakan yang adaptif agar arsip non-elektronik tetap dapat dikelola secara efektif di tengah era digital. Melalui pemahaman tentang arsip non-elektronik, karakteristiknya, jenis-jenisnya, serta faktor risiko yang mengancamnya, Anda diharapkan mampu melihat arsip non-elektronik secara lebih utuh. Arsip non-elektronik bukanlah sisa masa lalu yang ditinggalkan, melainkan bagian penting dari sistem informasi yang harus dijaga keberadaannya. Sebagai calon arsiparis, kesadaran terhadap pentingnya pemeliharaan dan pengamanan arsip non-elektronik merupakan langkah awal dalam membangun profesionalisme. Arsip yang terpelihara dengan baik tidak hanya mendukung kebutuhan administrasi saat ini, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan dan memori yang bernilai bagi generasi mendatang.